Halo Kidaler, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul anak SMP mudah ditipu. Yang aku maksud anak SMP itu ya Gio ya. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang kembali di grup ini, main bersama untuk Kosa dan Rian ya, karena udah absen berbulan-bulan. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Jadi Kio ini mungkin masih kurang berpengalaman ya. Jadi bola-bolanya itu ya selain pukulan dan tekniknya sih aku rasa udah banyak yang benar, tapi kayak timingnya masih kurang. Terus arahnya juga pukulan-pukulannya masih banyak yang nyangkut atau gagal. Terus arahnya juga menurutku cuman ini ya, banyakan di tengah terus nggak menyulitkan lawan. Ya namanya masih belajar ya, jadi harus lebih banyak belajar lagi. Kalau aku sih merasa anak-anak yang muda selain teknik juga harus lebih banyak main ini ya, lebih banyak bermain. Jadi kalian bisa punya pengalaman strategi juga. Dan mainnya jangan sama anak-anak kecil yang polos-polos nggak tahu apa-apa. Tapi mainnya sama kita-kita ini yang beling-beling atau yang suka nipu-nipu itu. Kalian main sama mereka. Jadi nanti bisa belajar menipu juga. Yang perlu kalian ketahui ya, kalau bolanya diangkat kayak gini, ngelop, itu belum tentu dikembalikan smash, belum tentu dikembalikan lob, belum tentu dikembalikan ke drop shot. Jadi kalian tuh siapnya itu harus ada 3. Kalau nggak di lob ya di smash atau di drop shot. Jadi harus siap untuk maju ke depan, siap untuk maju ke eh, mundur ke belakang untuk nerima lob, dan siap untuk defend. Itu 3 hal yang kita perlu waspadai. Terus sisanya ya kalian itu lihat gerak-geriknya lawan. Kayak posisi lawan tuh kayak gini, kira-kira mau nyemes atau mau ngelop atau mau drop shot. Itu kalian belajar. Terus kalau kayak posisinya tadi ya, itu bolanya ditempatin ke kanan, itu Gio nggak nyangka kalau bakal ditaruh di kiri. Biasanya mungkin main sama ini ya, anak yang seumuran mainnya suka nyerang-nyerang lurus-lurus terus. Nah, ini main sama om-om koko-koko yang lebih tua, itu mainnya udah nggak lurus-lurus lagi, tapi banyak silang-silang. Terus yang aku amati ya, Gio ini masih belum tahu, misalkan dari aku ngelop dia itu harus jaganya di mana. Kalau dari aku nurunin bola jaganya harus di mana. Itu Gio masih belum tahu. Taunya cuma ngisi di ruangan yang kosong. Padahal antisipasi itu juga sama pentingnya dengan ngisi di ruang yang kosong. Mungkin masih muda merasa, wes aku tak ngisi ruang kosong aja, soalnya aku larinya masih cepat. Tapi kalau udah tua, dan kalian jangan mikir kayak gitu ya, walaupun masih muda harus ikut aturan badminton atau strategi dan posisi yang benar. Paling nggak basic-basic dulu lah. Kalau atlet ya jangan ditiru, soalnya mereka pasti mainnya itu nggak selalu basic. Mainnya itu pasti udah kayak level yang lebih tinggi lagi.
Ya smashnya Kyo itu masih bagus, tapi kalau di sekitaran bola nanggung ya. Tapi kalau dikasih di belakang dia maksa nyemes, biasanya nyangkut atau kayak gini out. Kok bisa-bisanya lo? Kok bisa out, kamu mau ngelap atau mau nyemes itu? Aduh, terima servis aja kok out. Gak bisa kamu main kayak gemulai gitu. Harusnya langsung aja disemes, lurus tangannya, jangan ditekuk. Kalau kamu mau pakai ya postur tubuh kayak gitu, itu sebaiknya naruh di net, jangan disodok ke belakang nanti ya out. Tapi kalau mau ngenet pakai posisinya kayak gitu itu bagus. Jadi bolanya, para bolanya melengkung terus jatuh di dekatnya net, enak kayak gitu. Ya ini bagus sih Kyo. Aku udah khawatir soalnya bolanya nanggung-nanggung. Nah kalau kayak gini ya kamu itu dropshot harusnya kejar langsung ke depan. Kalau enggak ya keteteran kayak Kosa. Terus jangan merasa bolanya itu langsung mati. Masih bisa dikembalikan sama Kosa. Jadi kamu harus siap-siap net kill. Jadi aku habis ngambil ngasih net terus langsung balik ke posisi tengah ya. Itu karena posisi siapnya pemain depan di daerah T itu, di belakangnya, jangan di depannya garis T, di belakangnya daerah T supaya kamu bisa majunya enak, silang-silang kiri kanan lebih cepat. Tapi kalau kedekatan sama net di depannya garis T, kamu mau silang kiri kanan kayak kepiting itu sulit. Kyo masih struggling dengan powernya ya, sering bolanya out. Kalau memang powernya besar ya kamu lambungin aja, jadi melambung ke atas lebih tinggi gitu gak apa-apa, malah lebih bagus sih kalau bisa tinggi ke belakangnya lawan itu bagus. Ini aku habis ngasih net di kanan udah siap-siap untuk net kill kalau bolanya Rian itu dibalikinnya ke kiri ya. Jadi udah siap-siap, jangan berharap sekali kamu ngasih walaupun pukulanmu bagus sempurna belum tentu lawan itu mati, tapi masih bisa dikembalikan. Bolanya Kyo lagi-lagi tanggung. Kalian lihat nanti di game ini ya, game kedua ini aku kalah soalnya bolanya itu yang ngatur Kyo. Ya selain karena Rian juga banyak melakukan kesalahan ya, tapi masih lebih banyak Kyo yang melakukan kesalahan. Ya sekali lagi kamu itu gak siap ya, karena aku bilang kalau ngelop itu ada kemungkinan di dropshot sama lawan. Nah kayaknya gak punya pengalaman kayak gitu sih Kyo. Biasanya mungkin kalau di lob disemes sama lawan atau mungkin di lob balik ya, karena umumnya ya orang-orang yang pelajaran kalau baru belajar di klub ya, aku nggak tahu Kyo ini pernah belajar di klub atau enggak, masih lanjut atau enggak. Kalau kamu belajar di klub biasanya kalau yang latihan banyak itu pelatihnya biasanya cuma ngasih training lob sampai smash, mungkin sesekali ngasih dropshot dan itu di repeat diulang-ulang gitu terus. Walaupun udah ikut 1 tahun pun biasanya muter kayak gitu aja trainingnya. Mungkin dikasih kayak footwork dan latihan fisik gitu. Tapi nggak diajarin kayak ngenet tipis, net silang, terus ya semua ilmu pokoknya nggak diajarin langsung gitu. Jadi pelatihnya biasanya ngelihat anaknya berpotensi untuk dilatih lebih lanjut atau enggak. Jadi diharapkan kalau ngelopnya bagus baru dilatih teknik-teknik yang lainnya ya. Aku rasa ya memang ada benernya sih, soalnya
Kalau aku ya berpendapat bahwa sebagai pelatih harusnya mematangkan satu atau dua teknik yang bisa dipakai buat main dulu, uh, buat atlet-atletnya. Kan teknik dasar itu kayak ngelob, smash, terus drop shot, itu udah tiga itu kamu udah bisa main kalau udah menguasai tiga hal itu. Kalau untuk backhand lalu netting tipis itu kan kayak ya tingkat level 2 nya gitu, itu jarang digunakan. Tapi kalau kamu bisa menggunakan bisa tipis ya memang lebih banyak dapetin poin. Jadi makanya kalau kamu ikut trainingan, apalagi yang muda-muda, itu juga harus dibarengin sama bermain game. Jadi ikutlah klub-klub, atau bukan klub sih, grup badminton kayak gini, supaya kalian tuh kaya dengan pengalaman. Dan mungkin nggak perlu coach juga, kamu tanya kakak-kakak kalian yang di sini, dengan senang hati pasti mereka mau bantuin atau ngajarin kamu. Jadi nggak perlu harus ikut klub terus minta diajari, nunggu. Kalau aku sih dulu sungkan ya, minta diajarin ini sama coachnya, malah kamu belum saatnya. Jadi nggak boleh, nggak diajar-ajari. Padahal enakan. Kalau anak sekarang kan enakan ditawarin, kamu mau belajar apa, terus kalau permintaannya dia kan lebih enak mau belajar. Tapi kalau kita suruh biasanya enggan untuk mempelajari sesuatu, kecuali anaknya memang benar-benar niat untuk fokus in game ya, pingin bisa badminton banget sih. nggak ada paksaan dari orang lain juga. Motivasinya itu kepingin pinter main. Kan ada anak yang biasanya motivasinya cuman kepingin ketemu temen terus main badminton sama guyon-guyon terus nyerangin dan ngecek-ngecekin temennya sendiri. Nah kalau kamu uh, main sama teman sebaya ya gitu terus, nggak maju-maju. Mungkin ada satu temenmu atau kamu sendiri yang lebih maju dari mereka, tapi ya kamu nggak bisa belajar lebih banyak dari itu. Harus lebih sering main bersama kakak-kakak yang lainnya. Kalau bisa itu kamu ngikuti grup manapun tuh kamu ikuti selama diperbolehkan sama orang tua ya. Asal nggak tiap hari sih aku rasa nggak keberatan sih. Kecuali kalau orang tuamu juga atlet, pasti mendukungmu. Kalau kita ikut di beberapa grup itu kan orangnya pasti beda-beda, cara mainnya juga beda. Terus kamu bisa lebih kaya untuk ini. Pelajarilah teknik-teknik mereka atau kebiasaan-kebiasaan mereka yang menghasilkan poin, apalagi menghasilkan poin dengan mudah dan yang lebih telak. Jadi ngatur-ngatur bola, terus giringnya lawan tuh kemana, terus dikasih kemana sampai mati langkah. Itu aku rasa yang paling super sih. Kalau lawan tuh bisa mati langkah, bukan mati sendiri salah mukul atau luput ya, tapi kalau mati langkah jelas nggak menduga bakal ditaruh di situ. Itu menurutku paling super sih. Soalnya kalau taktik yang kayak gitu itu bisa diterapin buat usia manapun. Kalau apalagi kalau udah tua nggak bisa lari tapi strateginya bagus, nah itu lawan bisa keteteran. Yo biasanya mungkin sama lawan tuh diangkat ya, nggak ada kayak di servis terus ngasih net gitu. Mungkin jarang Kyo ketemu lawan yang kayak gitu. Nah ini aku aja habis di servis juga ngasih ke net langsung ke lawan, terus habis dikasih kosa ke net langsung aku sodok ke belakang kan. Main itu nggak usah ngotot-ngotot lah, apalagi kan kita mainnya fun game ya, nggak perlu terlalu ngotot, yang penting bisa ngatur-ngatur bola dengan baik lah.
Kalau kamu ngotot tangannya nggak rileks, nanti malah mati-mati sendiri. Mungkin kamu bisa lihat kalau yang di YouTube itu tarkam-tarkam itu kayak Agripina sama Neng Mawar itu kalian lihat mereka itu mainnya itu santai sambil guyon-guyon gitu. Dan bolanya kayak nggak pernah miss hit gitu. Selain memang mereka ahli ya, tapi aku rasa itu karena mentalnya itu mental apa ya, relax gitu. Jadi nggak terlalu nggak tertekan oleh lawan. Tapi lain kalau atlet itu kan membawa nama negara juga dilihatin orang banyak. Terus tujuan mereka kan untuk menang mencari title atau gelar. Jadi tekanannya itu lebih tinggi. Aku yakin secara skill juga enggak. Mereka pasti nggak kalah sama Neng Mawar atau Agripina. Cuman karena tekanan dari luar ya, mungkin karena em, penonton terus penonton bukan belani kamu loh, penonton belani lawannya itu kan kamu jadi tertekan. Nah kamu kalau main di game-game kayak gini mungkin Gio juga mentalnya merasa tertekan ya karena yang lainnya itu usianya beda-beda jauh semua, mungkin merasa yang paling kecil sendiri kayak ya mungkin kalau aku seusianya Gio juga pasti akan merasa kayak gitu. Tapi coba main lebih rileks lagi lah, dinikmati permainannya dan lebih tenang. Sekalian latihan mental juga. Yang penting itu mentalnya. Kalau mentalnya itu nggak mudah terpengaruh, diprovokasi lawan, terus kalian mainnya masih tenang, terus tinggal naruh-naruh, nggak jemes-jemes. Itu aku rasa bagus. Apa ya skillmu waktu latihan nanti bisa keluar semua. Tapi kalau secara mental kamu itu buruk, ada temen yang suka nyemes itu katanya nggak apa-apa aku kalah atau nyemesku out, yang penting itu aku bisa seneng apa lega untuk nyemes keras. Ya itu nggak bagus itu mentalnya kayak gitu. Ya nyemes itu dilihat dari kebutuhannya ya. Kalau sama lawan yang defense-nya bagus tambah digarain, ayo smash, tambah diangkati terus, suruh nyemes terus sampai capek. Terus kalau capek ototnya lelah, jadi gampang melakukan banyak error. Oke guys, gitu aja. Kio sampai jatuh gulung-gulung. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya ya. Sampai jumpa, dadah.